Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengertian komunikasi bisnis. Definisi komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi, hal ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Komunikasi meliputi 5 unsur yang dikenal dengan formula 5W+1H, yaitu komunikator, pesan, media, komunikasi, dan efek. Unsur komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, terdapat tujuan. Setiap komunikasi harus memiliki tujuan yang telah ditentukan dan sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, ada pertukaran. Setiap komunikasi melibatkan 2 orang atau lebih, baik sebagai komunikator maupun komunikan. Yang ketiga, berisi informasi, gagasan, opini, instruksi, dan isi pesan yang terdapat dalam komunikasi di mana bentuknya bisa beragam tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Yang keempat, memanfaatkan saluran personal atau impersonal. Setiap komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media khusus atau media massa jika ingin menjangkau lebih banyak orang. Selanjutnya adalah jenis komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi dari bawahan ke atasan. Jenis komunikasi bisnis ini dapat dianggap tidak sepenting komunikasi atasan pada bawahan. Namun dapat diartikan komunikasi ini merupakan kebalikan dari komunikasi dari atas ke bawah, yakni dalam komunikasi ini contohnya memberikan laporan rutin dari karyawan kepada atasan atau pimpinannya. Yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini biasanya bersifat lebih santai atau non-formal. Komunikasi ini tidak perlu memperhatikan kaidah dan bisa dilakukan dalam bahasa non-formal. Yang ketiga, komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal, yakni dalam hal ini dimaksudkan bahwa komunikasi ini terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi yang terlibat dari komunikasi ini hanyalah anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keempat, komunikasi vertikal. Dalam komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antar tingkatan. Jadi, jika dalam perusahaan terdapat tingkatan jabatan atau posisi, komunikasi vertikal ini harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Yang kelima, komunikasi dari atasan pada bawahan. Jenis komunikasi ini juga termasuk komunikasi internal, akan tetapi juga memperhatikan tingkatan atau jabatan pada sebuah organisasi tersebut. Teknik dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, teknik komunikasi verbal. Teknik ini digunakan untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide, mengekspresikan opini, menjawab pesanan, dan pendengar yang baik. Komunikasi verbal yang efektif yaitu tentang pesan yang disampaikan dapat diterima dan berani untuk mendapat sanggahan atau tanggapan terhadap pesan yang telah disampaikan. Yang kedua adalah teknik komunikasi nonverbal, yakni berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh termasuk gerakan, gestur, dan postur, dan kontak mata merupakan hal yang penting dalam aspek ini. Komunikasi tertulis, yakni salah satunya adalah email. Email adalah salah satu contoh komunikasi tertulis yang paling mudah ditemui dalam komunikasi tertulis. Kebanyakan perusahaan menggunakan email atau media pesan elektronik lainnya untuk berkomunikasi dengan tim. Selanjutnya adalah tujuan, yakni pertama, memberikan informasi atau informing. Tujuan dalam komunikasi ini adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, melakukan persuasi. Dari sebuah komunikasi bisnis untuk melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antar
seorang dengan orang lain. Kesimpulannya adalah setiap bisnis harus memiliki strategi komunikasi bisnis yang efektif dan baik untuk diterapkan setiap anggota, karyawan, serta diri kita sendiri.